Hingga detik ini, kasus meninggalnya buah hati Angger Dimas dan Tamarati Asmara masih menyisakan sejuta tanda tanya yang menggerogoti benak masyarakat luas. Ya, anak lelaki bernama Dante itu menghembuskan nafas terakhir karena adanya dugaan tindak penenggelaman yang dilakukan oleh tersangka YA sebanyak 12 kali. Meski demikian, hingga sampai saat ini tersangka YA masih teguh dengan pendiriannya dan mengakui bahwa aksi dugaan penenggelaman itu dilakukannya untuk memberikan pelatihan renang kepada Dante. Pengakuan itu sontak dibantah oleh pihak keluarga Angger Dimas yang menegaskan bahwa pelatihan renang dengan metode keji seperti itu sangatlah tidak masuk akal. Lantas, pantaskah tersangka YA memberikan pelatihan renang untuk Dante? Serta benarkah pula metode seperti itu masih lazim digunakan pelatih renang sampai saat ini? Saat ini sudah jarang sekali ada pelatihan yang seperti itu. Oke, jadi jarang sekali yang pelatihan seperti itu. Jadi rata-rata sekarang pelatihnya kita yang di Indonesia itu rata-rata sudah mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan ya. Karena anak kalau dipaksa ya resikonya kalau nggak trauma ya dia akan mengalami sesuatu. Ya jadi rata-rata pelatih yang sekarang itu biasanya mereka lebih smooth. Oke, mereka akan pengenalan air, adaptasi air dulu segala macam. Jadi nggak yang tiba-tiba seperti itu. Kalau ditanya ada ya, ditanya ada saja ya. Tapi balik lagi tadi ya. Ada kapasitas pesertanya, ada kapasitas pelatihnya. Kalau memang dia baru latihan nafas, kenapa nggak dilakukan di kolam dangkal? Kayak di mana si anak akan merasa nyaman melakukan itu dengan baik ya. Kalau bahasanya ditenggelamkan, memang itu jadi bahasa yang jadi satu arah ya. Jadi karena memang belum ada persetujuan, dia sudah dimasukkan, itu akhirnya ketika kita belum siap tiba-tiba masuk ya, kita orang yang dewasa pun kalau belum siap mengambil nafas tiba-tiba dimasukkan, tiba-tiba juga ya panik juga. Jadi memang konteksnya kalau ditanya ditenggelamkan itu ada ya ada, tapi tadi harus ada komunikasi dua arah. Kayak ada faktor setuju, ada faktor paham. Nah yang paling penting adalah menyesuaikan kapasitas tadi. Kalau memang belajar nafas, baiknya ada di kolam dangkal. Nah antara 75 cm sampai 1 meter lah maksimal. Tergantung sama si tinggi badan si peserta. Kalau dasarnya melatih ya pasti kita butuh sebuah standarisasi yang dia sudah punya sertifikat melatih ya. Karena akhirnya dia paham tadi batasannya dia sebagai pelatih sampai mana. Apa yang harus dilakukan sampai peserta itu akan paham. Tapi ketika dia nggak tahu batasan si pelatih, ya dia nggak akan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya ya. Jadi seperti itu. Jadi memang setiap orang harus ketika dia melatih renang, baiknya dia punya sertifikat renang. Katanya itu latihan renang. Astagfirullah, saya bilang, apa seperti itu? Cucu saya ngomong sama saya di depan saya, nggak mungkin bohong. Dia nggak suka renang. Karena ya itu saya bilang, ini speedboat ini harus di tempat yang jauh mas, karena pakai remote control, nanti bisa 30 meter, 20 meter kita kembalikan lagi. Aku nggak suka ya, nggak suka berenang. Itu nggak masuk akal lah. Saya juga hobi berenang, tapi dalam hal kayak gitu nggak mungkin lah anak seumur gitu. Apalagi kalau ketemu saya kan bilangnya nggak suka berenang. Aku nggak suka berenang ayah, aku nggak suka berenang. Dan itu berulang kali. Tantenya pun juga ngomong, adiknya Angger bilang, Onti aku nggak suka berenang. Itu selalu. Saya kadang-kadang bilang, kamu mau nggak ini belajar berenang? Nggak mau itu. Oke, kemungkinan besar air sudah masuk ke dalam jantung ke parunya dia ya. Akhirnya dia kesulitan bernafas. Nah, di posisi itu kita bisa nyebutnya itu dry drowning ya, udah tenggelam kering. Nah, di titik itu sebenarnya kalau pertolongannya tepat, maka masih bisa diselamatkan. Sayangnya memang di video itu kita terpotong ya, kita tidak melihat tindakan selanjutnya seperti apa. Oke, jadi di posisi itu sebenarnya masih bisa ditolong. Setiap pelatih renang harus paham kondisi si pesertanya. Apakah dia dalam kondisi yang nyaman atau tidak. Jadi kalau memang dalam kondisi yang tidak nyaman, maka pelatih tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan.
Oke, jadi kalau memang sudah dia pengen ke pinggir ya sudah, tidak perlu ditahan-tahan supaya nggak boleh ke pinggir. Jadi kan memang kenapa nih wajah kita selama ini pernah dari dulu kita diajarin kalau emoticon tuh wajah sebagai penanda apakah dia nyaman atau tidak nyaman. Oke, jadi seorang pelatih juga mesti paham ya mimik si pesertanya apakah dia dalam kondisi yang nyaman atau tidak. Kalau tidak nyaman maka jangan dipersulit untuk dipertahankan di posisi seperti itu. Oke, apalagi dia tidak menyetujui perihal tersebut. Jadi kalau memang dia waktunya harus pengen ke pinggir ya ke pinggir aja. Jangan ditahan. Ayo kamu belum, ayo belum. Itu bukan kapasitasnya dia untuk bisa melakukan seperti itu. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Sorotan tajam netizen terhadap aksi yang dilakukan oleh tersangka YA tidak berhenti sampai aksi keji tersebut. Pasalnya, warganet juga menyoroti keputusan YA untuk menggunakan kolam orang dewasa dengan kedalaman 1,5 meter. Bagaimana tidak, sebelum tertimpa peristiwa nahas itu, Dante masih berumur 6 tahun, di mana tidak sepantasnya mencelupkan kaki di kolam dalam bila tidak memiliki keahlian berenang. Lantas, bagaimana komentar seorang pelatih renang tentang masalah keputusan tersangka YA? Nanti untuk pelatihan di kolam 1,5 meter sebenarnya boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja. Jadi setiap orang boleh latihan di kolam di kedalaman berapapun asal sesuai dengan kapasitas pelatih dan kapasitas si pesertanya. Jadi kalau ditanya boleh-boleh aja. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah kapasitas itu apakah sudah sesuai atau tidak baik pesertanya atau si pelatihnya. Oke, 5 sampai 7 tahun tuh standar itu masuk ke junior ya. Jadi di fase itu memang mereka ada yang baru belajar berenang, ada yang sudah bisa berenang, ada yang sudah mahir. Ini di usia itu tuh masih, tapi rata-rata mereka baru belajar berenang ya. Kalau ditanya bagusnya bagaimana? Bagusnya adalah mereka harus belajar di tempat yang nyaman dan dilatih sama orang yang paham. Ya, jadi kalau ditanya itu begitu. Nah, jadi fase pelatihannya juga nggak yang tiba-tiba di kolam dalam, tapi fasenya tadi seperti yang saya bilang di awal, dia fasenya bertahap. Kan karena belajar renang biasanya diadaptasi air, belajar nafas, terus belajar apa lagi, belajar meluncur, belajar jam segala macam yang itu bisa dilakukan di kolam dangkal. Saya kan hari Jumat yang setelah kejadian itu saya kan coba survei ke sana. Saya memang tanya, ada nggak saya hanya dikasih tahu Pak, mana kolam renang yang sana. Itu saya mohon maaf ya, saya tadinya saya pikir saya penasaran kayak apa sih kolam, karena saya habis lapor kepolisian di Polsek itu kan, terus Pak, mohon maaf Pak, saya nggak bisa banyak cerita juga karena artinya pihak kolam sudah lapor gitu aja. Ya saya bilang ya udah, saya terima kasih, tapi saya penasaran. Jumat itu saya lihat dan saya sempat sholat Jumat di dekat masjid sana juga. Itu aja yang saya tahu. Surveinya mereka saya nggak tahu pasti, hanya saya lihat sendiri kolamnya itu memang dalam dan itu emang di pojok. Beda anak itu beda adaptasinya. Oke, ada yang anak baru 1 kali pertemuan bisa langsung ke kolam dalam, ada yang udah berbulan-bulan belum bisa juga. Jadi beda-beda ya. Ini tergantung sama kondisi tubuhnya. Karena yang dilihat mungkin ya, kedalaman cuma 1 meter, tinggi dia 1,2, dia bisa mengalami ketengelaman. Terus bukan cuma dilihat dari fisik, psikis juga akan berpengaruh. Jadi bicara renang itu bukan cuma melatih fisik tapi juga melatih psikis. Nah, ini yang perlu digali lebih dalam.
beda kedalaman kolam itu beda risiko. Jadi semakin dalam kolam maka risikonya akan semakin tinggi. Dibarengi sama tadi kapasitas tadi pesertanya. Kalau pesertanya ternyata nggak bisa berenang terus dia di kolam dalam, maka akan double risiko. Belum lagi ditambah sama siapa kalau ternyata pelatihnya nggak profesional, maka risikonya akan 3. Jadi ketika ada kedaruratan si pelatihnya nggak bisa menolong, ya sudah. Apalagi kalau ternyata di kolam renangnya tidak ada lifeguard.